Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Yati Wahyati. Di video kali ini aku mau bikin donat kentang yang lagi viral. Dilihat dari tampilan donat kita yang satu ini, bentuknya sangat unik. Untuk teman-teman yang suka keju, donat yang satu ini aku rekomendasikan banget untuk dicoba. Selain empuk dan lembut, rasa susu dan kejunya yang melimpah, juara banget. Teman-teman pasti suka. Nggak cukup satu, kalau nyobain kue yang satu ini pasti bikin lagi. Donat viral ini cocok banget untuk ide jualan, apalagi yang pemula karena buatnya sangat mudah dan anti gagal. Yang penasaran bagaimana resep dan cara membuatnya? Ikuti videonya sampai selesai. Yang suka dengan video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Dan tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Di sini saya pakai cakra kembar, 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 3 gram ragi instan, 1 gram bread improver agar donatnya lebih lembut dan kokoh. Kemudian aduk-aduk dengan spatula sampai adonan keringnya tercampur rata. Setelah benar-benar tercampur rata, masukkan 1 butir telur, saya pakai yang ukuran sedang. Kemudian tambahkan 100 gram kentang halus. Untuk kentang halusnya boleh ditumbuk atau dicoper ya. Tambahkan 25-30 ml air es. Untuk air esnya wajib ya teman-teman. Kita masukkan air esnya bertahap sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk agar konsistensi atau kekentalan adonannya pas. Oke, agar lebih mudah kita uleni saja dengan tangan. Ini tangan saya sudah bersih ya. Kita uleni sampai adonannya tercampur merata dan menggumpal. Nah, seperti ini sudah menggumpal. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam halus dan 25 gram margarin. Kita uleni lagi dengan tangan sampai setengah kalis. Seperti ini sudah setengah kalis. Lanjut kita mixer saja agar lebih mudah. Kita mixer bertahap mulai dari kecepatan rendah meningkat ke kecepatan sedang sampai adonannya menjadi lembut dan kalis elastis. Kita mixer perlahan-lahan saja agar mesin mixernya awet ya. Ikuti saja arah adonannya. Teman-teman bisa berhenti sejenak kalau mesin mixernya sudah panas. Lalu mulai lagi. Untuk total mixer kurang lebih selama 11-12 menit atau sesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing ya. Harus sampai kalis elastis ya teman-teman. Nah, kalau dikira-kira sudah kalis elastis, sudah cukup, matikan mixernya. Nah, kita lihat hasilnya. Jadi kalau adonan kita dilebarkan tipis seperti ini tidak mudah robek. Nah, seperti ini tandanya adonan kita sudah kalis elastis ya. Ini berarti sudah cukup. Kemudian adonan kita bulat-bulatkan. Lalu pindahkan ke alas kerja yang sudah diolesi dengan minyak goreng tipis-tipis agar tidak lengket. Di sini adonannya akan langsung kita bagi-bagi agar takarannya sama rata. Kita timbang untuk setiap bulatan kurang lebih 28 gram. Oke, ini sudah kita bagi-bagi semua. Langsung saja lanjut ambil adonan pertama. Kemudian bulat-bulatkan sambil dicubit-cubit. Lalu rounding adonannya sampai benar-benar bulat mulus agar hasil adonannya nanti juga jadi cantik. Kalau sudah, sisihkan, lalu ambil adonan kedua, lakukan hal yang sama sampai selesai. Adonannya sudah selesai kita rounding semua teman-teman. Kemudian tutup dengan serbet atau kain bersih. Kita akan istirahatkan kurang lebih selama 25 atau 30 menit. Teman-teman, ini setelah 30 menit hasilnya sudah setengah mengembang seperti ini ya. Kemudian untuk mencetaknya, di sini aku punya cetakan donat seperti ini dengan diameter 6 cm. Kemudian siapkan juga tepung terigu untuk balurannya.
Ambil satu adonan yang pertama, celupkan ke tepung terigu, kemudian masukkan ke alas cetakan. Tekan-tekan dengan alat penekan donatnya, tekan sampai adonannya kempes. Nah, kalau sudah hasilnya seperti ini, letakkan di alas donat, kemudian simpan di box tertutup. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, teman-teman, hasilnya seperti ini. Kita tutup boxnya. Kemudian proofing adonannya kurang lebih selama 1-2 jam. Sesuaikan dengan cuaca dan kelembaban udara di tempat masing-masing. Kalau cuaca panas biasanya cukup 1 jam saja sudah mengembang sempurna. Tapi kalau lagi mendung bisa sampai 1,5-2 jam. Nah, teman-teman, ini setelah aku proofing selama 1 jam, kebetulan cuacanya lumayan cetar. Hasilnya sudah mengembang sempurna seperti ini ya. Kita buka semua boxnya. Nah, ini akan kita proofing dalam keadaan terbuka seperti ini. Kurang lebih selama 30 menit agar donatnya lebih kokoh, mulus, dan tidak keriput. Teman-teman, ini setelah 30 menit diangin-anginkan di tempat terbuka. Hasilnya cantik dan kokoh dan ini sudah siap untuk digoreng. Setelah minyaknya benar-benar panas, kita masukkan satu persatu donatnya. Kita goreng di api kecil cenderung sedang saja, jangan pakai api yang besar agar donatnya tidak gosong. Kita balik donatnya cukup 1 kali saja setelah bagian bawah berwarna kecoklatan. Ini tujuannya agar donat kita tidak terlalu menyerap minyak. Setelah kedua permukaan berwarna kecoklatan, angkat dan sisihkan. Kita goreng sisa donat berikutnya sampai selesai. Teman-teman, ini hasil donat yang sudah kita goreng. Hasilnya cantik, tidak keriput dan super kokoh. Nah, ini kita sisihkan dahulu ya. Oke, berikutnya siapkan 1 batang keju cheddar seperti ini. Kemudian kita serut kejunya. Caranya serut arah memanjang, pastikan ditekan dengan kuat agar kejunya tidak putus-putus. Oke, kalau sudah, ambil 1 donatnya, kemudian belah donatnya dengan pisau tapi tidak sampai putus ya. Nah, seperti ini. Kemudian olesi bagian dalamnya dengan gles rasa susu. Untuk gles rasa sesuaikan dengan selera teman-teman aja ya. Nah, setelah rata, ambil keju serutnya, tata memanjang seperti di video. Keluarkan ujung serutan kejunya agar nampak gondrong. Kemudian agar lebih rapi, kita potong keju gondrongnya seperti di video. Nah, hasilnya seperti ini. Cantik ya? Keju gondrong kita sudah selesai semua. Jangan lupa tambahkan taburan susu atau gula halus di atasnya. Di sini aku pakai susu bubuk denkau yang dicampur dengan sedikit gula halus. Nah, ini dia teman-teman, donat susu gondrong kita sudah siap untuk dinikmati atau dijual. Bagaimana teman-teman? Bikinnya mudah dan insya Allah anti gagal ya. Untuk resep lengkap dan saran harga jual nanti aku tulis di kolom deskripsi. Untuk ide jualan satuan, teman-teman bisa pakai box mika seperti ini dengan ukuran 9x9 cm seperti ini. Nah, hasilnya cantik ya. Nah, teman-teman, akhirnya resep donat gondrong viral sudah selesai kita buat. Selain resepnya mudah, hasilnya juga cantik. Tekstur donatnya sangat empuk dan lembut. Dan kalau untuk rasa, jangan ditanya. Ini rasa susu dan keju yang super mantap. Enak banget teman-teman. Teman-teman harus coba ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa dicoba ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.